surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, warga kerajaan. Puji Tuhan ada kesempatan saat ini kembali saya ingin bagikan suatu berkat pesan Tuhan sore hari ini. Di dalam kitab Mazmur pasal 34. Saya akan bacakan kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi pesan firman Tuhan sore hari ini yang ingin saya bagikan adalah periksa lidahmu atau koreksi perkataanmu. Nah, apa yang harus kita koreksi dalam firman Tuhan ini jelas. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita perlu memeriksakan hati kita, memeriksakan lidah kita, mengoreksi perkataan kita. Apakah perkataan kita membangun? Apakah perkataan kita mendatangkan kekuatan, pengharapan baru, dan menjadikan semangat buat orang lain? Atau sebaliknya, perkataan kita menjatuhkan orang lain, perkataan kita menyudutkan dan menghakimi orang satu dengan yang lainnya? Kita perlu koreksi lidah kita, kita perlu koreksi perkataan kita, kita perlu periksa lidah kita. Amsal pasal 15 ayat yang keempat. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Jadi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa lidah dengan hati itu ada hubungannya. Apa relasinya? Apa hubungannya? Jadi firman Tuhan jelas berkata bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu adalah gambaran dari isi hati kita. Kalau yang kita katakan adalah kejahatan, keburukan, kebusukan, menggambarkan jelas bahwa hati kita ada kepahitan, hati kita juga ada kebusukan, hati kita juga ada yang belum kita bereskan dengan Tuhan. Injil Matius pasal 12 ayat 33 sampai 37. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Koreksi perkataan kita, periksa lidah kita. Apakah hari ini lidah kita menjadi berkat buat orang lain? Sebab hati adalah pohon dan lidah adalah buahnya. Orang yang menggemakannya akan memakan dari buahnya. Yang pertama harus kita koreksi dari lidah kita, dari perkataan kita adalah perkataan yang sia-sia. Jangan kita mengatakan sesuatu yang sia-sia. Dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu medis, ketika orang menyuntikkan udara ke dalam pembuluh darah, itu bisa menyebabkan kematian bagi orang itu. Maka hal yang sama dengan perkataan kita. Kalau kita memberikan perkataan yang sia-sia, perkataan yang kosong, perkataan yang seperti angin lalu saja, tidak membawa dampak apa-apa, tidak mendatangkan kebaikan dan tidak mendatangkan hal-hal yang positif bagi orang lain, itu bisa mendatangkan kehancuran buat orang yang mendengarnya, bisa mendatangkan kepahitan buat orang yang mendengarnya. Lalu yang kedua yang harus kita periksa dari lidah kita, yang harus kita koreksi dari perkataan kita adalah terlalu banyak bicara. Kita buka dasar firman Tuhan yang dalam Amsal pasal 10
ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Kita buka juga di dalam Pengkhotbah, dasar firman Tuhan ya, Pengkhotbah pasal 5 ayat 1. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Jadi yang kedua yang harus kita periksa, yang harus kita koreksi dari lidah kita, dari perkataan kita adalah jangan terlalu banyak bicara. Karena di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tuhan akan mengerat setiap lidah kita yang terlalu banyak bicara. Yang ketiga, apa yang harus kita koreksi dari perkataan kita, apa yang harus kita periksa dari lidah kita? Terlalu cepat bicara. Amsal pasal 29 ayat yang ke-20. Di sana berkata, kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Ya, di dalam firman Tuhan selalu dipisahkan antara orang bijak dengan orang bebal. Orang bijak adalah orang yang senantiasa mengikuti nasihat. Orang bebal adalah orang yang senantiasa sulit untuk diarahkan, sulit untuk diatur, sulit untuk dinasehati, sulit untuk diberikan saran, sulit untuk diubah. Selalu dibedakan di dalam firman Tuhan antara orang bijak dan orang bebal. Tetapi firman Tuhan berkata pada sore hari ini adalah harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada orang yang terlalu cepat bicara. Orang yang terlalu cepat bicara di sini adalah orang yang terlalu cepat membuat janji, terlalu cepat ngomong, terlalu cepat bernazar kepada Tuhan. Sakit sedikit dia cepat berjanji, Tuhan kalau Tuhan sembuhkan saya akan melayani Tuhan seumur hidup saya. Padahal janji itu belum tentu bisa ditepati. Jadi saudara seiman, lebih baik kita perhatikan perkataan kita. Jangan terlalu cepat kita bicara, jangan terlalu cepat membuat janji dengan Tuhan. Lebih baik kita tidak ngomong, lebih baik kita tidak bicara dan tidak berjanji daripada kita berjanji tapi tidak bisa kita tepati. Selanjutnya yang keempat yaitu apa yang harus kita periksa, apa yang harus kita koreksi dari perkataan kita, dari lidah kita. Yang keempat adalah bercakap besar atau membual. Kita buka dasar firman Tuhannya, terdapat dalam kitab Mazmur pasal 12 ayat 2. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Ya. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan akan mengerat setiap bibir yang manis dan yang bercakap besar. Jangan kita bercakap besar. Ini poin yang keempat yang harus kita koreksi dari perkataan kita, dari lidah kita. Jangan kita bercakap besar. Bercakap besar itu 11-12 saudara sepupuan dengan membual, dengan berdusta. Firman Tuhan di sini katakan, mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Ya, ini akan mendatangkan kecelakaan, mendatangkan bahaya bagi kita sendiri. Jadi celakalah kita kalau kita bersaksi, kalau kita menceritakan segala sesuatu yang melebih-lebihkan, bercakap besar, membual. Ini mendatangkan kehancuran buat orang lain. Ada satu perkataan dari Yusuf Rawni, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia berkata bahwa 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi bukan 99 cm, bukan 101 cm, tetapi 1 meter sama dengan 100 cm. Artinya apa yang kau katakan, jangan melebih-lebihkan, jangan mengkurang-kurangkannya. Hendaklah kesaksian kita itu benar apa adanya, tidak dikurangi, tidak ditambahkan. Karena Allah di surga dan kita di bumi. Sekali lagi, karena Allah ada di surga dan kita di bumi, apa yang kita ucapkan, kita katakan akan dipertanggungjawabkan pada akhirnya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sebab selebihnya daripada itu adalah berasal daripada si jahat. Firman Tuhan berkata, jangan kita bercakap besar. Jadi saudara seiman, jangan katakan semua yang kamu pikirkan, tetapi pikirkanlah semua yang hendak kamu katakan. Saya ulangi sekali lagi, jangan katakan semua yang kamu pikirkan, tetapi pikirkanlah semua apa yang hendak kamu katakan. Kesimpulannya, apa yang harus kita koreksi dari lidah kita, apa yang harus kita periksa dari lidah kita, dari perkataan kita? Yang pertama, perkataan yang sia-sia.
Yang kedua, jangan terlalu banyak bicara, hendaklah perkataan kita sedikit. Itulah kenapa kita diberikan 2 telinga, 2 mata, 2 lubang hidung untuk bernafas, tetapi hanya 1 buah rongga mulut untuk lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat, tetapi lebih sedikit berbicara. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu cepat bicara. Terlalu cepat bicara, jangan terlalu cepat berjanji, jangan terlalu cepat bernazar. Dan yang keempat, jangan membual, jangan bercakap besar. Sesungguhnya apa yang kita perkatakan akan dipertanggungjawabkan pada akhirnya. Semoga apa yang kita renungkan sore hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini, menguatkan setiap hati, setiap kami yang mendengar. Tuhan berkati di mana saja anak Tuhan, jiwa anak Tuhan yang menyaksikan video ini, di mana saja mereka ada, mereka boleh menjadi berkat. Mereka tidak turun tapi naik, senantiasa diberkati. Mereka tidak menjadi ekor tapi dipimpin menjadi kepala. Apa saja mereka kerjakan boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jauhkan kami dari sakit penyakit dan luputkan kami daripada mara bahaya, sehingga apa yang kami kerjakan, kami tidak hanya mengerjakan untuk diri kami sendiri, tapi kami berbuat banyak untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Dari semua yang kami lakukan, kiranya Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan